Nah, saya ditugasi atau dimintain tolong oleh Mbak Upi untuk menyampaikan materi tentang Upanishad. Nah, namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum memulai ini. Pertama-tama saya ingin menyapa bagaimana kabarnya Laksmi Gita Katamasti Laksmi. Baik, Ibu. Nah, terima kasih. Kelas berapa, Nak? Kelas 11, Ibu. Kelas 11. Baik. Anantaram ada Gusti Ayu Dewi Katamasti. Apa kabar? Baik, Ibu. Ya, terima kasih. Kelas berapa, Nak? Kelas 11 juga. Kelas 11. Astu. Anantaram Nimade Putri Sandri Katamasti. Baik, Ibu. Kelas berapa, Nak? Kelas 10. Kelas 10. Samyak. Anantaram Indira Kirana. Oh, Bahu Utamam Namaha. Namanya sangat bagus. Indira Kirana. Kata Masti Indira Kirana. Apa kabar? Cek, Indira Kirana ada? Pasti. Oh, hadir. Baik. Baik, ternyata chat. Nggak bisa menyalakan video audionya ya. Baik. Anantaran Gevi Pandey. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kelas berapa, Nak? Bisa dibuka videonya? Kelas 11. Astu. Anantaram. Samyak, Gevi Pandey. Stay seperti itu, dibuka saja. Cinta Mastu, tidak apa-apa ya. Anantaram, Ida Ayu Livia, kata Masti. Apa kabar? Baik, Bu. Samyak, kelas berapa, Nak? Kelas 10, Bu. Setiam kelas 10, Samyak. Anantaram, ada Nimade Talita Putri Katamasti. Oh, ladies semua ya. Perempuan, gadis-gadis. Katamasti Nimade Talita. Ya, Bu. Samyak. Kelas berapa, Nak? Kelas 11, Bu. Kelas 11. Boleh dibuka videonya ya. Saya akan mengambil gambarnya sebentar ya. Anantaram Yopi Katamasti Yopi. Baik, Bu. Oh, cowok. Ada cowok ini. Kelas berapa, Yopi? Kelas 11. Kelas 11, Samyak. Lantaram ada Iputu Surya Dewa. Kata Masti Iputu Surya Dewa. Baik, Bu. Samyak. Kelas berapa, Nak? Kelas 11, Bu. Kelas 11, Satyam. Lantaram anak Agung Cintia Kata Masti. Apa kabar? Baik, Bu. Kelas berapa, Nak? Kelas 12, Bu. Kelas 12. Wow, Samyak kelas 12 masih mau ikut ya. Utama Masti, Bahu Utama Masti. Yang belum saya sapa siapa ya? Nimade Putri Sandri. Sandri siapa, Nak? Unmute, Nak. Kelas berapa, Nak? Kelas 10, Bu. Kelas 10. Nimade Putri siapa, Nak, namanya? Sandrina Prameswari. Sandrina Prameswari. Bahu Samyak. Bagus sekali namanya ya. Baik, kita akan awali pertemuan kita dengan mengucapkan panganjali bersama-sama Kawitin. Om Swastiastu. Ya. Silahkan dibuka saja videonya. Kita akan dokumentasi. Ekam due tri. Satyam. Laksmita Gita. Kamera ditarik lagi supaya lebih tegak. Satyam. Bahu Sundara Masti. Cantik sekali. Tamam. Nantaram, hari ini saya perlu mengenalkan diri ya. Apa sudah kenal? Sudah ada namanya di situ ya. Mama nama Adnyani, Aham Adyaptika. Nama saya Adnyani, saya seorang guru. Widyalaya nama, sekolahnya bernama SMA Negeri 1 Bontang. Jadi murid-murid saya juga sama kayak kalian ya. Tapi di Bontang kebanyakan cowok.
ceweknya cuma 2, cowok banyak. Ah, di sini sebaliknya ya, cewek banyak, cowoknya ada 1 tadi ya. Astu, kita akan mulai. Di dalam kelas saya ini nanti akan ada praktik-praktik mengucapkan sloka, ada juga dialog, jadi tetap stay di depan, tidak meninggalkan room, dan kalau bisa tetap membuka videonya. Astu. Nah, ada yang bisa mengucapkan sloka Saraswati? Ada yang bisa? Belum? Nah, cakupkan tangan di depan dada. Pertama-tama, kalau seseorang tidak bisa membacanya, gunakan srawanam. Srawanam itu mendengarkan. Nah, dengarkan saja, kemudian ikuti bila bisa. Yang paling penting dari semua proses itu adalah lakukan dengan keyakinan penuh. Nah, yakini ya. Oke. Saraswati namastubhyam Warade kamarupini Vidyarambam karishyami Siddhir bhavatu me sada. Ulang lagi. Saraswati namastubhyam Warade kamarupini Vidyarambam karishyami Siddhir bhavatu me sada. Ekawara masti. Saraswati namastubhyam Warade kamarupini Vidyarambam karishyami Siddhir bhavatu me sada. Ingat. Saraswati nama menghormat, menjadi namas menghormat. Saya menghormat kepada, untuk Byam ini untuk saya menghormat kepada Saraswati. Warade kamarupini, dewi yang memenuhi segala keinginan. Widya rambam, widya arambam, arambam ityukte mulai, widya belajar ya. Saya akan mulai. Karisyami akan melakukan, mulai belajar ya. Siddhir bhavatu me sada, restuilah, berikanlah berkahnya selalu. Me saya, me artinya saya, me sada, saya selalu. Itu ya. Me saya, sada selalu, selalu. Sama kayak bahasa Inggris. Me. Give me one, me. Me. Tapi kalau Sanskrit, me. Me. Tidak ada tidak ada tapi adanya Astu? Berikutnya kita akan praktikkan ini. Ini mungkin belum bisa baca Dewanagarinya. Anantara, ikuti ini. Bisa lihat, kalau kalian lihat tangan seperti itu, macam lihat kawan-kawan kita di Muslim ya. Kalau dia doakan angkat tangan macam ini ya. Nah, ini juga adalah tradisi Vedic tradition. Itu tradisi Weda. Boleh angkat tangannya? Samyak. Lihat tangannya. Mantra ini dilakukan kapan saja boleh. Ini pemujaan kepada Tri Shakti. 3 ibu. Yang paling atas ada siapa? Di ujung jari ada siapa gambarnya? Unmute Karutu, unmute. Ada siapa gambarnya paling atas? Pasyatu, lihat. Siapa gambarnya paling atas? Laksmi. Ini ada mantranya, kita belajar dulu ya, baru nanti kita praktekkan. Kara gre, kara itu tangan. Gre ujung-ujung, gre ujung-ujung tangan. Di ujung tangan wasate tinggallah Laksmi. Laksmi, tahu Dewi Laksmi ya? Dewi Kemakmuran. Dewi Kemakmuran ini akan memberi kita pemahaman atau filosofi bahwa memberilah lebih banyak. Memberi dengan tangan ya. Kemudian berikutnya kara, masih kara. Kara itu tangan ya, tangan, telapak tangan ya. Madye, tengah-tengah. Di tengah-tengah tinggallah Saraswati, ilmu pengetahuan.
Dulu kalau orang nulis lontar itu kayak gini tangannya. Kayak gini. Jadi alat penulisnya itu dipegang kayak gini. Jadi Karamadye Saraswati. Pertama kita berlatihlah memberi, lalu belajarlah. Nah, belajarlah, ya. Belajar Saraswati. Anantaram Kara Mule. Kara itu masih tangan, ya. Mule, mula. Mulai. Apa namanya? Awal, ya. Atau boleh disebut tangkal. Tangkal tangan. Stita, tinggal. Stita Gauri. Stita Gauri. Gauri itu siapa Gauri? Nah, Wadatu siapa yang tahu siapa Gauri? Made Putri Sandria. Nah, Wadatu. Katakan siapa Gauri? Siapa itu Gauri? Nah, enggak tahu. Laksmi Gita. Laksmi Gita. Siapa itu Gauri? Dewi Durga bukan, Bu? Samyak, Durga, atau lain lagi Parwati. Samyak. Parwati, ya. Jadi di pangkal ini Parwati. Dia adalah simbol kekuatan. Makanya kalau anak-anak meletakkan tangan untuk kuat itu kan pakai pangkalnya, ya. Nah, bukan pakai ujung jari, ya, pakai pangkalnya. Nah, kemudian Prabhate. Prabha itu memancar. Nah, Kara tangan, ya. Kita memandang tangan dan terpancarlah 3 dewi ini. Nah, sloka ini diucapkan oleh para pelajar, oleh kaum Brahmacari, supaya dia selalu belajar memberi, selalu belajar pengetahuan, dan selalu kuat dalam belajar. Nah, jadi kuat itu gimana? Kalau dikasih tugas sama guru dikerjain, tidak mangkir, itu kuat, ya. Jadi nggak lari dari tugas-tugasnya sebagai siswa. Nah, kita akan ucapkan ini sebagai mantra sehari-hari. Pertama-tama anak-anakku bisa praktikkan ini di rumah setelah bangun tidur. Sebelum turun dari ranjang, angkat tangannya. Nah, tetap, ya, tetap kita ucapkan mantranya. Karagre, silakan diangkat tangannya. Kita praktek, nak, ya. Ya, Karagre Wasate Laksmi. Ikuti di sana. Karamadye Saraswati. Karamule Stitha Gauri. Prabhate Karadarsanam. Langsung diraupkan ke wajah seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi berdoa dengan cara seperti ini pun adalah tradisi Hindu, ya. Nah, banyak. Kita ulang lagi sekali. Nah, lagi. Sekarang Ibu ingin Laksmi Gita yang mengucapkan. Coba Laksmi Gita. Satu baris aja. Wadatu. Langsung mulai nih, Bu. Yes. Karagre Wasante Laksmi. Gitu ya, Bu? Misalnya. Anantaram Gevi Pande. Terima kasih Laksmi. Gevi Pande, nomor 2. Samyak. Dan Nyawada. Anantaram Ida Ayu. Wah, hilang. Ida Ayu Livia hilang. I Gusti Ayu Devi. Baris ketiga. Karamule Stita Gauri. Samyak. Anantaram. Suara cowok. Yopi. Wadatu Yopi. Prabhate Karadarsanam. Samyak. Anantaram. Talita Putri. Utuh. Coba semua. Talita Putri Wadati. Karagre Wasati Laksmi. Karagre Wasate Laksmi. Karamadye Saraswati. Itu apa ini? Karamule Sita Gauri. Prabhate Karadarsanam. Samyak. Anak-anakku boleh disimpan, ya. Di screenshot boleh, ya.
Nah, ini nak, kalau ada tidak ada tanda baca, selalu dibaca panjang ya. Kalau ada strip ini jelas panjang, ini nggak usah dikasih tahu, udah tahu ya. Ini namanya dirgaha, aksara dirgaha. Nah, sudah panjang. Tapi kalau ada meskipun tidak ada tanda baca, dia harus panjang. Karagre, wasate, panjang macam tuh ya. Karamadhe, panjang. Astu, karamule, prabate, panjang. Astu, samyak. Hanantaram, kita akan duduk hening sejenak 5 menit, boleh? Nah, supaya apa yang kita pelajari rileks. Silahkan didengar audio Ibu, duduk dan ikuti saja perintah dari audio ini. Nah, samyatam, tunggu sebentar. Suaranya terdengar? Ada suara? Nah, samyak, silakan diikuti. Relax. Meditasi cahaya. Duduklah dalam sikap meditasi. Pastikan punggung cukup tegak lurus tanpa memaksakan diri. Leher dan kepala tegak, tidak mendongak atau menunduk. Rasakan tubuh Anda benar-benar rileks, santai, dan nyaman. Arahkan perhatian pada pernafasan. Biarkan pernafasan wajar dan alami. Ucapkan so di dalam hati ketika menarik nafas, dan ucapkan ham ketika menghembuskan nafas. Sekarang ingatlah pada cahaya lilin yang terang dan lembut. Secara perlahan, tutuplah mata Anda dengan ringan. Bayangkan cahaya kini berada di dahi, menerangi seluruh kepala dan pikiran Anda. Bawalah cahaya yang indah ini turun melalui kerongkongan menuju ke dalam hati. Bayangkan hati Anda bagaikan bunga teratai yang secara perlahan mekar kelopaknya tersentuh cahaya kasih. Cahaya di dalam hatiku. Sekarang sebarkan cahaya ini, pancarkan cahaya kepada lidah agar berkata yang benar dan lembut. Cahaya menerangi mata agar melihat hanya yang baik dan suci. Terangi kedua telinga agar mendengar hanya yang baik dan benar. Sekarang cahaya menerangi kedua telapak tangan agar berbuat yang baik dan benar. Sinari kedua kaki Anda dengan cahaya kasih agar berjalan hanya ke tempat yang baik dan suci. Kini bayangkan cahaya menerangi seluruh tubuh. Aku di dalam cahaya. Secara perlahan, diri Anda berubah menjadi cahaya. Aku adalah cahaya. Rasakan diri Anda adalah cahaya. Sebarkan cahaya kasih ke sekeliling Anda. Cahaya menerangi seluruh anggota keluarga, sahabat, orang-orang yang tidak Anda senangi,
maafkanlah mereka. Semoga mereka semua berbahagia dan damai. Terangi tempat tinggal Anda, seluruh dunia, semua makhluk, dan seluruh alam semesta. Semoga seluruh alam semesta beserta isinya selalu berbahagia dan damai. Cahaya ada di mana-mana. Nikmati rasa satu dengan cahaya alam semesta. Sekarang bawalah cahaya kasih itu kembali ke dalam hati Anda. Nikmati terus dalam kesadaran jaga, rasa tenang, rasa damai, dan penuh cinta kasih. Sekarang kembalilah dalam kesadaran biasa. Bawalah rasa damai, rasa tenang, dan penuh kasih selalu bersama kita. Tarik nafas panjang dalam dan lembut, hembuskan nafasnya tanpa membuka mata. Tarik nafas panjang dalam dan lembut, hembuskan nafasnya lagi. Sekali lagi tarik nafas panjang dalam dan lembut, hembuskan nafas. Mari kita lanjutkan dengan mengheningkan cipta, mengirimkan doa dan energi positif kita kepada teman-teman, Bapak Ibu Guru, atau siapapun juga yang sedang sakit di masa pandemi ini. Hening cipta dimulai. Cukup. Tarik nafas panjang dalam dan lembut, hembuskan nafas. Perlahan-lahan tatap ujung hidung, buka mata pelan-pelan, buka mata penuh. Relax. Samyak ya. Kita sudah mengirimkan energi positif setelah kita mengembangkan karakter baik. Tadi bermeditasi sebentar ya. Penantaram kita lanjutkan ya. Kita memulai ke pembelajaran Upanishad dalam program Sepekan Bersama Kitab Suci. Betul ya? SMA Negeri 1 Balikpapan. Saya sangat senang bergabung dengan kalian, bertemu dengan kalian, dan mengenal kalian. Terima kasih kepada Ibu Upi atas kesempatannya untuk bertemu dengan anak-anak beliau ya. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, pertanyaan pertama. Apa itu Upanishad? Nah, kita namanya pre-test. Kita cek dulu apa itu Upanishad. Gusti Ayu Dewi, wadatu. Apa yang Ananda tahu tentang Upanishad? Unmute aja. Apa aja boleh? Filsafat, Bu. Samyak, filsafat. Dan yang udah, terima kasih. Nimade Putri Sandria, apa itu Upanishad menurut Nimade Putri? Merupakan bagian dari Weda, Bu. Samyak, pintar. Bagian dari Weda. Anantaram, terima kasih. Anantaram Gevi Pande, wadatu, apa itu Upanishad? Kitab suci. Kitab suci, Samyak, pintar ya. Anantaram Laksmi Gita. Wadatu, apa itu Upanishad? Sebuah kitab suci yang berisi ajaran-ajaran suci gitu. Ya, kurang lebih kayak Weda sih. Utama mesti kurang lebih kayak beda ya, Samyak.
Anantaram siapa lagi ya? Nimade Talita Wadatu. Menurut Nimade apa itu Upanishad? Menurut saya, Upanishad itu kitab yang mempelajari tentang konsep ketuhanan mungkin. Samyak, pintar sekali. Ya, sudah pintar ya anak-anak. Anantaram Indira Kirana Wadatu. Nah, apa itu Upanishad? Apa itu Upanishad Indira Kirana Wadatu? Indira Kirana Nasti. Nah, Anantaram kita lanjut ke Yopi Wadatu Yopi. Kitab Apa suci, itu? Bu. Kitab suci Samyak. Oke, kita lanjutkan. Semua sudah sepakat bahwa Upanishad adalah kitab suci yang memuat filsafat, yang memuat ajaran Weda, yang memuat ajaran Upanishad Samyak. Nah, 50% materi sudah diserap. Nah, mudah sekali. Anantaram, nah, kalau kita merujuk pada etimologi, apa itu etimologi Laksmi Gita? Wadah tuh, apa itu etimologi? Laksmi Gita, wadah tuh. Apa itu etimologi? Cabang ilmu yang mempelajari asal-usul kata, Bu. Suatu kata gitu. Akar kata. Samyak. Nah, kalau ini namanya gabungan kata, akar katanya Upanishad digabung. Nah, upa itu dekat. Nah, ni bisa diartikan suksma ya, seperti dalam kata niyama. Nah, jadi ni ini tidak selalu guru ya. Nah, ni juga diartikan sebagai guru. Sat bukan 6 ya. Sat itu duduk ya. Seperti dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya duduk apa? Gevi pande. Wadatu. Fit boleh ya. Samyak. Jadi bahasa Inggris banyak itu diambil dari Sanskrit ya. Itu duduk. Anantaram Gusti Ayu Dewi simpulkan. Apa itu Upanishad? Kalau dari sini, dari etimologi. Upa dekat di guru duduk. Wadah tuh, Gusti Ayu Devi. Apa ya, Bu? Laksmi Gita, masih bingung Devi. Gusti Ayu Devi. Cinta masih, tidak apa-apa. Laksmi Gita. Coba jelaskan. Kalau yang saya tangkap sih, Bu, kayaknya dekat dengan guru gitu. Samyak, duduk dekat guru. Jangan jauh-jauh dari ibu guru. Samyak, duduk dekat guru. Gevi Pandey, bisa replay ulang-ulang arti Upanishad secara etimologi? Duduk dekat guru. Samyak, duduk dekat guru. Kenapa kita harus duduk dekat-dekat guru? Ada berapa guru? Tanya dulu, ada berapa guru yang harus didekati duduk di sampingnya? Ada berapa? Nimade Putri Sandria, wadah tuh. 4, Bu. Samyak, tolong sebutkan. Ida Ayu Livia. Ada 4 guru kata Putri Sandria. Ida Ayu Livia, wadah tuh. Nasti. Yopi, wadah tuh Yopi. Iya, Bu. Ada 4 guru katanya. Apa tadi? Apa saja gurunya? Guru pengajian, guru swadhyaya, habis itu lupa, Bu. Cinta Nastu, baiklah lupa. Anak Agung Cynthia. Ibu biasanya manggil kalau yang kebuka videonya jadi enak. Kalau nggak kebuka videonya Ibu maaf nggak kepanggil-panggil jadi. Anak Agung Cynthia. Wadah tuh Anak Agung Cynthia. Iya, Bu. Apa itu 4 guru tadi? Teman bilang 4 guru, Yopi bilang baru 2, kurang 2. Wadah tuh. Rupaka swadhyaya pengajian. Satu lagi. Yang pemerintah itu ya? Pemerintah apa ya? Wisesa. Samyak. Made Talita sudah bantu. Dengarkan Ibu Made bernyanyi. 4 guru
dalam Hindu yang berjasa membuat kita dewasa, dihormati, dicintai. Catur guru wajib kita taati. Guru swadhyaya itu Tuhan. Guru rupaka itu orang tua. Guru pengajian, guru di sekolah. Guru wisesa itu pemerintah. Selesai lagunya. Ada yang bisa meniru? Laksmi Gita. Bisa? Bingung kalau nggak dituntun. Ya. Jadi kasih lirik. Nanti ya, di akhir sesi ya, kasih lirik nyanyi. Ingat ya, hari ini kita nyanyi. Pertama kita harus senang ya. Senang dulu supaya pengetahuan Upanishad-nya masuk. Nanti kita nyanyi ya. Dan nentaram kita lanjutkan. Nama lain Upanishad. Nah, Upanishad ini namanya populer ya, populer. Tapi dia juga punya nama lain. Boleh bacakan dong, Nimade Putri Sandria. Ya, Bu. Guhya Adesa, Paramampuyan, Weda Guhya Upanishadsu, Guhya Tamam. Ya. Guhya Tamam. Ada dua di sini istilah Guhya. Guhya ityukte filsafat tinggi gitu. Filsafat yang tinggi, yang mendalam lah gitu ya. Oke, saya tidak akan jelaskan panjang lebar yang ini. Kita lanjut aja, yang penting anak-anak sudah tahu bahwa nama Upanishad itu populer, tapi dia juga punya nama lain yang semuanya berbahasa Sanskrit. Astu. Anantaram. Nah, kalian tahu kan bahwa Upanishad itu merupakan bagian dari Catur Weda Samhita. Ada berapa Upanishad? Nah, siapa ya? Gevi, ada berapa Upanishad? 108. Ada di sini ya, 108 Upanishad. Bisa bacakan tolong siapa ya? Ida Ayu Livia. Nasti dalam ya Bu. Samya, bacakan tolong. Rigveda 10 Upanishad, Samaveda 16 Upanishad, Yajurveda 51 Upanishad, dan Atharvaveda 31 Upanishad. Dan Nyawadaha Utama masih sudah pintar. Di sini ada Yajurveda. Ada berapa Yajurveda? Gevi Pande, wadah tuh. Yajurveda ada berapa? 5. Ada berapa cabang Yajurveda? Bukan Upanishadnya. Ada berapa cabang Yajurveda? Laksmi Gita. Wadah tuh Laksmi Gita. Ada berapa cabang Yajurveda? 15, Bu. Nah, Yajurveda itu 2. Yajurveda putih dan Yajurveda hitam. Samnya Gusti Ayu Dewi tahu. Yajurveda putih, cinta nastuna, santai aja ya. Ingat ya, Yajurvedanya ada 2, Yajurveda hitam dan Yajurveda putih. Yajurveda hitam dikenal sebagai Krishna Yajurveda dan yang putih dikenal sebagai Sukla Yajurveda. Gusti Ayu Dewi. Nah, sekarang kita ke Krishna Yajurveda. Krishna Yajurveda ada berapa Upanishad? Ada berapa Upanishad Krishna Yajurveda? Gusti Ayu Devi? Belum tahu. Cinta Mastu tidak apa-apa, belum tahu. Sekarang kita tahu ya. Yajurveda hitam atau Krishna Yajurveda ada sebanyak 31 Upanishad dan Yajurveda putih 32 nak ya. Samyatam, mohon maaf. 32 Upanishad, kemudian Yajurveda putihnya 19. 32 tambah 19 berapa? Berapa? 51. Samyak. Itulah kenapa Yajurvedanya ada 51 Upanishad.
Karena 32-nya dari Yayurveda hitam dan 32-nya lagi dari Yayurveda putih. Samyak. Jadi kita belajar Upanishad ini dari Caturveda Samhita. Samyak. Ini adalah Upanishad dari Rek. Berapa tadi Upanishadnya dari Rigveda Putri? Nimade Putri. Ada 10, Bu. Nah, boleh bacakan. Tambahin kata di belakangnya Upanishad. 1. Aitareya Upanishad, Nadabina Upanishad, Nirwana Upanishad, Aksamalika Upanishad, Saubhagya Upanishad, Kalpitaki Upanishad, Atma Prabodha Upanishad, Mudgala Upanishad, Tripura Upanishad, dan Brahurcha Upanishad. Samyak. Bagus ya cara bacanya. Betul ya itu ya. R titik di bawah itu dibaca ada sedikit-sedikit E-nya. Brahurcha. Bentar ya. Nah, ini 10 Upanishad kita cuma kenal aja dulu ya. Kita belum detail banget. Kita kenal aja dulu bahwa Upanishad itu ada 108 ya. Dan yang paling pendek itu adalah Mundaka Upanishad. Hari ini saya akan bercerita tentang Mundaka Upanishad. Tapi ini cuma kenalan aja yang ini. Nah, ya. Kita lanjutkan. Anantaram Laksmi Gita. Baca-baca. Patatu. Kena Upanishad, Maitreya Upanishad, Mahat Upanishad, Sawitri Upanishad, Chandogya Upanishad, Vajra Sucika Upanishad, Samyasa Upanishad, Rudra Sajabala Upanishad, Aruni Upanishad, Yoga Upanishad, Chundamani Upanishad, Avyakta Upanishad, Jabali Upanishad, Maitrayani Upanishad, Vasudeva Upanishad, Kundika, Darsana Upanishad. Samyak. Ada berapa totalnya Laksmi? 16, Ibu. Samyak. Ada 16 Upanishad. Itu tadi nama-namanya kita udah kenali ya. Nah, ini yang paling penting dari Samaveda Upanishad adalah Kena dan Chandogya. Diingat ya, karena nanti ada pertanyaan dari Ibu. Ingat, Kena dan Chandogya. Nah, ingat, Chandogya ini dari Samaveda ya. Anantaram. Nah, berikutnya yang baca Gusti Ayu Dewi. Oh, ada tuh. Oke. Ada berapa tadi Krishna Yayurveda Upanishad? Krishna itu yang Yajur hitam nggak, Bu? Lain ya? Yes. Jadi Yayurveda hitam. Semuanya. Yang Yajur hitam itu 32. Kalau semuanya 51. Samyak. 32 yang hitam. Ayo dibaca. Taitriya Upanishad, Kata Upanishad, Sweta Swatara Upanishad. Sebentar ya, Bu. Ada iklan. Jeda sebentar. Maitrayani Upanishad, Sarvasara Upanishad, Sukarasya Upanishad, Skanda Upanishad, Garbha Upanishad, Sariraka Upanishad, Ekaksara Upanishad, Aksi Upanishad, Brahma Upanishad, Awaduta Upanishad, Katastruti Upanishad, Saraswati Rahasya Upanishad, Narayana Upanishad, Kalisantarana Upanishad, Kaivalya Upanishad, Kalagni-rudra Upanishad, Daksina Murti Upanishad, Rudra Redaya Upanishad, Pancabrahma Upanishad, Amrita Bindu Upanishad, Tejo Bindu Upanishad, Amrita Nada Upanishad, Surika Upanishad, Dhyana Bindu Upanishad, Brahma Widya Upanishad, Yoga Tatwa Upanishad, Yoga Sika Upanishad, Yoga Kundalini Upanishad, dan Waraha Upanishad. Samyak. Dengan menyebut Upanishad sebanyak 32 kali, dia telah mendapat berkahnya. Itulah kenapa Ibu sajikan, terus anak-anak suruh baca ya. Supaya dia mendapat berkahnya ya. Dengan menyebut saja.
nanti, entah di kehidupan kapan, kalian memiliki kesempatan untuk belajarnya. Begitu kata Weda. Nah, jangan ragu, makanya sebutkan. Nah, yang di sini ada beberapa Upanishad. Kalau Ibu katakan, ada kalian pernah dengar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Itu diambil dari Upanishad apa? Dari sini daftar yang ada ini. Nah, siapa yang tahu? Wadatu. Gevi pandai. Wadatu. Nah, tahu nggak? Belum tahu. Tapi kalian pernah dengar kan mantra itu, Maha Mantra Hare Krishna disebut. Nah, Laksmi Gita pernah dengar? Pernah, Ibu. Nah, Samyak. Devi, Gusti Ayu Devi pernah dengar? Enggak, Bu. Belum. Oke. Cinta Nastu. Putri Sandria pernah dengar? Hare Krishna. Pernah, Samyak. Nah, itu diambil dari Kali Santarana Upanishad. Diambil dari Upanishad yang mana? Krishna Yajur Weda. Bisa paham sekarang? Jadi kalau teman-teman kita ada yang menyanyikan lagu itu, jangan dikomplain. Memang ada di dalam Weda. Ya, nggak apa-apa kalau dia secara akademisi, dia berarti punya sumber yang kuat, yaitu Kali Santarana Upanishad. Dengan mempelajari Weda, kita jadi paham. Dengan paham, kita jadi tidak menghakimi orang lain. Nah, itu yang penting ya. Nah, itu pesannya hari ini. Jadi diambil dari Krishna Yajurveda. Krishna Yajurveda itu punya Upanishad bernama Kali Santarana Upanishad. Dan salah satunya yang populer adalah Maha Mantra Hare Krishna. Astu ya. Ada lagi banyak yang terkenal biasanya si Waistik itu menggunakan Taittiriya Upanishad dan Shwetaswatara Upanishad. Kalau dia Vaishnava seperti tadi Hare Krishna dia pakai ini. Kali Santarana Upanishad, nah, Amrita Bindu Upanishad, nah, gitu. Ya nak ya, begitu luasnya. Astu, kita lanjutkan. Sukla Yajurveda. Ada berapa tadi? Siapa giliran sekarang? Gevi Pandey. Buka videonya ya nak, biar Ibu kelihatan. Kalau kebuka videonya, Ibu jadi bisa panggil. Nah, Gevi Pandey. Ada berapa? Sukla Yajurveda Upanishad. 19. Ada 19, Samyak. Baca-baca nak, wadatu. Daranyaka Upanishad, Upanishad, Sudala Upanishad, Mantrika Upanishad, Nilalamba Upanishad, Paingala Upanishad, Adhyatma Upanishad, Mustika Upanishad, Jabala Upanishad, Disuka Upanishad, Suryati Kawadita Upanishad, Yatmana Upanishad, Satyayana Upanishad, Sarasara Upanishad, Adwaya Paraka Upanishad, Hamsa Upanishad, Mandala Brahmana Upanishad, Paramahamsa Upanishad. Samyak ya. Nah, yang terkenal dari Sukla Yajurveda Upanishad ini adalah Isa Upanishad. Kalau begitu kalian dengar kata Isa, kalian pernah ingat ya sih kalau itu seperti namanya Nabi Isa. Astu? Nah, itu rujukannya dari sana. Sedikit aja Ibu bocor-bocorin ya. Nah, mungkin nanti pada waktunya bila kalian sudah siap mendengar dan memahaminya, kalian akan tahu ya. Yang terkenal dari Sukla Yajurveda Upanishad adalah Isa Upanishad. Anantara masih ada satu lagi. Siapa yang belum? Gevi sudah, Laksmi sudah, Gusti Ayu Dewi sudah, Putri sudah. Siapa yang belum ngomong? Cowok satu ah. Yopi. Wadatu Yopi. Ya, Bu. Silakan Yopi. Buka video Yopi, saya juga mau lihat loh. Darsana tuh. Agak nge-lag di sini, Bu. Oh, astu. Baca aja. Patatu. Mundaka Upanishad. Ya, bener ya? Ya, Samyak. Mundaka Upanishad, Mandukya Upanishad, Prasna Upanishad, Atma Upanishad, Surya Upanishad, Pranaka
Nihotra Upanishad, Paramahamsa Upanishad, Paramahamsa Parivrajaka Upanishad, Parabrahma Upanishad, Sita Upanishad, Dewi Upanishad, Tripuratapini Upanishad, Bhawana Upanishad, Narsimhatapani Upanishad, Rama Rahasya Upanishad, Ramatapani Upanishad, Gopalatapani Upanishad, Krishna Upanishad, Hayagriva Upanishad, Dattatreya Upanishad, Garuda Upanishad, Atharva Siras Upanishad, Atharva Sika Upanishad, Brajabala Upanishad, Sarabha Upanishad, Basma Upanishad, Ganaspati Upanishad, Sandilya Upanishad, Pasupata Upanishad, Mahawakya Upanishad, Narada Parivrajaka Upanishad. Samyak. Nah, ada berapa totalnya, Yopi, Wadatu? Masih dihitung sama Yopi. Tadi berapa? Ada? 30, Bu. Nah. Tidak sampai 30. Berapa, nak? Wadatu yang lain yang tahu berapa? Hah? Berapa Upanishadnya? 31. Samyak, 31 Upanishad. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kelompok besar Upanishad. Yang pertama ada Vedanta Upanishad murni. Yang kedua ada Yoga Upanishad. Yang ketiga ada Sannyasa Upanishad. Yang keempat ada Siva Upanishad. Yang kelima ada Wisnu Upanishad. Nama-nama Upanishad ini tidak ada dalam 108 Upanishad itu. Tidak ada, karena dia pengelompokan. Misal, tadi ada Kali Santarana Upanishad. Itu dikelompokkan ke dalam Wisnu Upanishad. Ini, nak, kalau kalian mau tahu kenapa Ibu semangat sekali menyampaikan tentang Upanishad, Upanishad ini sekarang dikaji oleh pesantren-pesantren di Jakarta, pesantren Islam ya, untuk melihat sudut pandang tentang Islam. Maksudnya Islam dikaji dengan menggunakan bahasa Upanishad. Jangan sampai mereka mempelajari dan mengkajinya dengan detail dengan siswa-siswanya. Siswa di pesantren itu kan kayak kalian lah, umur-umur SMA gitu. Nah, jangan sampai mereka mempelajarinya kalian yang nggak tahu Upanishad. Familiar sekali, baru hari kemarin ya. Ya, hari kemarin. Bukan kemarin, 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya mengikuti kelasnya, itu mengupas tentang Upanishad dari bahasa Islam. Begitu loh. Guru-guru besar di Universitas Aljazair itu sudah mengupas Upanishad. Karena memang Upanishad itu mendalam. Orang sudah jenuh dengan bahasa-bahasa sederhana seperti perang, perdagangan. Udah bosan. Mereka mencari pengetahuan yang filosofi. Nah, ini dia Upanishad penting. Tadi ada Isha, Chandogya Upanishad, Kena Upanishad, Mundaka Upanishad, Prashna Upanishad, Mandukya Upanishad, Katha Upanishad, Aitareya Upanishad, Taittiriya Upanishad, Brihadaranyaka Upanishad, Kaushitaki Upanishad, Shweta-shwatara Upanishad, Maitrayani Upanishad. Nah, ini adalah 10, lebih 10 ya. Berapa ini? 11 ya. 11 Upanishad penting. Stop share, Karumi. Ada berapa Upanishad penting? 11. Laksmi Gita. Ada 11 Samyak. Laksmi Gita, ada berapa total Upanishad? 108, Bu. Samyak sudah hafal. Ada berapa Upanishad Krishna Yajurveda Gevi? 32. Samyak sudah pintar-pintar anak-anak ya. Sudah ingat, Ibu lanjutkan. Kalau sudah pada ingat, Ibu lanjutkan lagi. Pokok-pokok ajaran Upanishad. Nah, coba dibaca Talita Putri. Nah, Talita Putri udah muncul. Udah Brahma, baca pakai belakangnya Upanishad ya. No. Dia pokok-pokok ajaran aja. Langsung Brahman gitu. Atman, Jagatraya, sama Sadana.
Nah, astu. Sekarang kita tanya Putri Sandria, apa itu Brahman? Brahman itu ide Sangyang Widi, Bu. Nah, samyak. Sebutan Tuhan dalam Upanishad. Ya, sebutan Tuhan banyak sekali, tapi dalam Upanishad secara khusus dikatakan Brahman. Ya. Berikutnya, Gevi, apa itu Atman? Percikan-percikan kecil. Samyak. Ya, betul ya. Talita Putri lagi, apa itu Jagat Raya? Apa ya? Dunia. Apa ya? Dunia, nak. Nah, lebih luas lagi dari dunia. Apa, nak? Luar angkasa apa ya? Luar angkasa. Galaksi. Samyak. Alam semesta, galaksi, angkasa raya ya. Astu, yang ribuan matahari. Ada berapa jumlah matahari? Laksmi Gita. Nah, apakah tahu ada berapa banyak matahari? Matahari satu aja nggak sih, Bu? Oh, yang nyampe ke bumi satu. Dalam galaksi Bima Sakti satu. Tapi galaksi ada banyak. Ada ribuan matahari. Ya, nak ya. Ada ribuan matahari. Jadi kita ini setitik debu. Nah, gitu ya. Baik, jangan khawatir tapi jangan khawatir ya. Memang kita sudah bagian dari lilanya. Satu lagi belum. Apa itu sadhana? Nah, siapa ya ditanya ini? Gusti Ayu Dewi, apa itu sadhana? Nasti. Yopi, apa itu sadhana? Kurang tahu, Bu. Baiklah. Dek, Gevi pandai, apa itu sadhana, nak? Tidak tahu. Nggak apa-apa. Laksmi Gita, apa itu sadhana? Kurang tahu juga itu, Bu. Oh iya, nggak apa-apa, belum tahu. Oke. Sadhana adalah praktik spiritual, olah batin, praktik spiritual. Contohnya, Puji Trisandya, itu sadhana. Hari ini kita ada kelas Zoom, itu juga termasuk sadhana ya, nak ya. Jadi sekalian kita mendekatkan diri dengan Tuhan dengan mempelajari Upanishad, itu pun sadhana. Segala bentuk praktik-praktik yang berfungsi mendekatkan kita kepada Tuhan, mendekatkan kesadaran kita kepada Tuhan adalah pengertian sadhana. Belajar adalah sadhana. Trisandya, sembahyang, japa, Agnihotra, nama semaranam, apapun itu adalah sadhana. Itu yang banyak dimuat. Kenapa banyak dimuat dalam Upanishad? Karena Upanishad tidak hanya menyajikan, ada Tuhan loh, ada Atman loh, jagat rayanya begini loh. Dia tidak hanya mengatakan itu, tapi dia juga mengatakan untuk mencapainya kamu lakukan ini, dan ini. Ada 4 minimal ya, minimal ada 4 cara sadhana yang penting menurut Upanishad. Sebutkan 4 sadhana penting dalam Upanishad. Siapa yang bisa? Gevi belum apa-apa sudah geleng-geleng. Cinta Mas Tuna. Jadi sekarang tahu. Kalau sekarang tahu catat ya, nanti biar tahu ya. Talita Putri, apa 4 sadhana penting menurut Upanishad? 4 sadhana penting menurut Upanishad. Apa ya? Apa, nak? Baik, bingung. 1. Ya, coba. Bisa? Nah, bingung. Ya, catat ya. 1 yang penting adalah membaca Weda. Weda Partanam namanya. 1, membaca Weda. Itu sadhana, nak. Sadhana penting menurut Upanishad ya. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, japa. Nah, itu saja. 4 saja. Siapa yang biasa melakukan membaca kitab suci? Sudah. Yang biasa berpuasa? Nah, boleh ikut puasa. Karena puasa itu tradisi semua agama ya. Di semua agama ada puasa. Kalau mau ikut puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, ikut aja nggak apa-apa. Apalagi dalam Hindu banyak sekali
jenis puasanya. Hari ini saya cuma minum susu aja, nggak makan sama sekali, itu pun puasa. Hari ini saya tidak makan biji-bijian, saya tidak makan nasi, saya hanya makan ubi atau umbi-umbian, itu pun puasa. Ya, saya hari ini tidak makan apapun kecuali buah pisang, itu pun puasa. Saya hari ini hanya makan di siang hari, siang hari aja saya makan, pagi tidak, sore tidak, malam tidak, itu pun puasa. Jadi so many jenis puasa dalam Hindu ya. Jadi kalau kamu begitu selesai makan siang, kayaknya saya perlu puasa. Langsung start puasa, makan siang berikutnya jam 12 besoknya. Itu pun puasa. Begitu fleksibelnya, Nak. Ya, begitu fleksibelnya. Tapi kalau mau ikut seperti tradisi yang umum, pagi makan, buka puasa sore juga boleh. Tidak makan sama sekali, tidak makan, tidak minum juga boleh. Tinggal pilih. Nah, pastikan kamu yang paling penting dari itu semua adalah konsisten. Nah, kalau setiap Senin puasa buah-buahan, ya berarti tidak makan buah. Hari Selasa cuma makan nasi aja, ya puasa putih namanya. Tuh, ya. Biasanya diambil di hari-hari kelahiran. Gevi Pande, lahir hari apa? Bisa nggak nyebutin hari lahirnya? Senin apa, Nak? Biasa kalau orang Hindu itu tahu dia Senin Umanis, buku Galungan, misalnya buku Kuningan, gitu. Jadi ada nama hari. Gimana saya? Buku Sungsang hari Senin. Nah, pancawaranya apa? Nah, nanti tanya ibu ya, tanya ayah atau ibunya apa hari lahirnya. Nanti dilihat. Nah, Laksmi Gita, hari lahirnya apa? Sabtu Pon, Bu. Sabtu Pon Wuku Wuku? Gumbrek. Gumbrek, samyak. Itu sekitar 30 hari sebelum hari raya Galungan. Ya. Nah, kemudian Made Putri Sandria, hari apa, Nak? Senin Wuku Wayang. Senin Wayang, pancawaranya apa? Belum tahu, Bu. Nah, nanti ditanya orang tuanya ya. Ibu itu wajib, kalau murid-muridnya ibu itu wajib, tak suruh, harus tahu hari lahirnya, harus berpuasa di hari lahirnya. Demi siapa? Demi dia, demi cita-citanya terwujud. Sekolahnya lurus-lurus, baik, banyak bantuan datang, itu selalu ibu berikan untuk dia seperti itu. Yang lain, nanti boleh tanya sendiri, catat sendiri, ingat sendiri ya, dan lakukan sadhana. Yang penting sadhana. 4 tadi sadhananya ya. 4 sadhananya tadi. Utama. Pilih salah satu. Nah, berikutnya. Selain tadi bicara tentang Tuhan, Brahman, Atman, Jagat Raya, dan sadhana, juga dibicarakan sedikit-sedikit. Nah, ibu katakan di sini sedikit-sedikit. Yang pertama, Maya dan Avidya. Etika, punarbawa, kehidupan abadi, kehidupan nyata, dan yang tidak nyata, kemudian aksara suci. Kita percepat ya, kita tidak bahas. Nah, berikutnya, Brahman, Tuhan. Nah, arti kata Brahman itu berkembang, jadi meluas ya, meluas arti kata Brahman. Jadi bila kamu tidak berkembang, kamu tidak mengikuti hukum Tuhan. Kamu adalah Atman yang bagian dari Tuhan, maka kamu harus mengikuti hukum Tuhan, yaitu berkembang. Berkembang tidak hanya dari tubuhmu, tapi juga intelektualmu. Ada 5 lapisan tubuh manusia, ya. Ada 5 lapisan tubuh manusia yang disebut dengan Panca Maya Kosha, Annamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijnana Maya Kosa, dan Ananda Maya Kosa. Kelima-limanya itu harus berkembang. Sekarang kita contohin, stop share Karumi. Ini belum dulu ya. Nah, kita banyak diskusi ya. Saya masuk. Mbak Ibu Upi, kita sampai jam berapa ya? Nanti saya kelamaan. Sampai jam 12, Bu. Maksimal jam 12 ya. Baik, terima kasih Ibu. Anak-anakku, nanti tidak ada session tanya-jawab ya. Kita selesai materi, langsung selesai gitu. Karena itu diskusinya sudah langsung terjadi di materi. Baik, tadi Ibu bicara tentang Brahman atau bicara tentang Panca Maya Kosha. Lapisan terluar seperti ini, yang alisnya seperti itu. Nah, Ibu contohin Laksmi Gita. Laksmi Gita alisnya kayak gitu, matanya begitu, hidungnya mancung, bibirnya kecil, rambutnya seperti itu. Itu lapisan yang mana dari Panca Maya Kosha?
Yang mana? Yang paling luar gitu, Bu. Yang paling luar yang mana? Ada Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijnanamaya Kosa, Anandamaya Kosa. Yang mana? Saya belum tahu yang arti-arti yang panca itu, Bu. Saya tahu saya tuh biasanya kayak panca mabuta gitu doang. Oh, Baru tahu hari ini. Ya. Ibu beritahu dulu. Ini penting ya, karena di kematian, kita yang satu-satunya yang pasti di dunia ini kan kematian ya. Di satu-satunya yang paling pasti adalah kematian, karena itu kita perlu kenali namanya lapisan tubuh ya. Lapisan tubuhnya biar tahu. Samyatam, bentar. Mana dia? Ibu akan tunjukkan share screen Karomi. Saya share screen lagi. Suara saya masih terdengar jelas, nah? Atau nge-lag? Masih jelas. Oh, masih jelas. Samyak dan ya udah. Astu. Share screen Karomi. Loh, mana materinya tadi ya? Stop share Karomi. Saya share screen ulang. Astu. Kita lihat ini ya. Sebentar saja share screen-nya. Ini penting karena belajar Upanishad. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini dia. Yang paling luar yang tadi Ibu tanya Laksmi Gita, yang paling luar, alisnya begitu, matanya begitu, rambutnya begitu, kemudian hidungnya mancung, bibirnya kecil, itu semua Annamaya Kosa. Anna artinya makanan. Tubuh yang berkembang, tadi kita bicara berkembang ya, dari Tuhan. Berkembang dengan cara pertumbuhan fisik atau dikembangkan oleh protein. Apa yang membuat kita bertumbuh secara fisik? Kan protein ya. Nah, protein-protein itulah disebut sebagai Annamaya Kosa. Kemudian lapisan keduanya energi. Energi ya. Energi yang kemudian menjadikan setelah tubuh fisik kita makan gitu, makanan itu diolah menjadi energi seperti itu ya. Ini Upanishad, nah, ini pelajaran Upanishad ya. Kemudian yang berikutnya Manomaya Kosa, lapisan pikiran. Wijnanamaya Kosa, lapisan pengetahuan. Dan Anandamaya Kosa yang coklatnya tebal ini adalah lapisan atmannya atau lapisan kebahagiaannya. Jadi kalau tadi Ibu tanya Laksmi Gita, seluruh tubuh yang bentuk paling luar ini adalah Annamaya Kosa. Anna ini makanan. Lapisan tubuh yang dibentuk dari makanan. Ini sangat saintifik. Karena itu kenapa orang suka mempelajari Upanishad? Karena Upanishad sangat saintifik. Memberi penjelasan yang sangat saintifik. Ya. Prana, energi. Nah, tadinya makanan berupa pisang gitu. Kenapa pisang ini lenyap? Eksistensi pisang tidak ada lagi karena sudah masuk mulut, dilumat dan lenyap, berubah menjadi energi. Ya. Kemudian energi ini digunakan untuk berpikir. Nah, betul ya, berpikir. Kalau kamu lapar, jangan kira itu bukan perintah otak ya. Jadi kalau kamu lapar, mengeluarkan hormon, kemudian dilempar ke otak, otaknya menginstruksikan makan. Nah, itu kinerja otak. Nah, seperti itu, Nak. Jadi sekarang sudah paham? Share screen Karumi, share screen lagi. Nah, sudah paham yang ini? Kalau kamu meninggal, ngaben, Annamaya Kosanya dibakar. Kemudian Pranamaya Kosanya Astiwidanam. Manomaya Kosanya dibakar juga, ya. Namanya proses Atma Wedanam, ya. Widana ya. Kemudian Wijnana juga seperti itu, Anandanya juga seperti itu. Karena konsep dalam Upanishad itu mengajarkan kepada kita bahwa kita memiliki 5 lapisan tubuh, maka cara kita mati mengembalikan ke unsur ke alamnya juga dengan 5 cara. Nah, itu saintifik sekali Hindu itu, ya. Jadi 5 cara berkembang, 5 cara pralina penghancuran. Ini lengkap termasuk konsep
mau ajar-ajar, nyegara gunung, dan seterusnya. Ini ajaran Upanishad. Stop share. Sampai situ dulu, nanti banyak sekali Ibu bicara. Nah, sudah paham? Gevi Pandey, sudah paham? Sudah, Bu. Ah, Samyak. Ibu di sini nggak bisa lihat kalian ya. Agak gelap mungkin karena jaringan. Tapi karena itu Ibu mohon pakai lisan. Kalau lisan kedengaran sama Ibu. Astu. Sekarang Ibu lanjutkan. Jadi seperti itu tadi nak ya. Itu lapisan tubuhnya. Itu pelajaran Upanishad. Supaya kalian tidak hanya kenal kitabnya, tapi kenal inti ajarannya yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Astu, kita lanjutkan. Share screen Karumi. Ini dia pelajaran kita tadi. Ibu minta tolong dibacakan oleh Nimade Putri Sandria. Sandrina. Aduh, dari tadi Sandria terus. Samyatam, mohon maaf. Brihat Aranyaka Upanishad. Arti kata Brahman. Dia yang lanjut. 3.5.1 menyebutkan Brahman bagaikan kembang. Mantra 5 menjelaskan bahwa Brahman dapat dilihat tidak dapat dilihat. Ini sama. Taitya Upanishad ini sama dengan di atasnya ya. Tidak dapat dilihat dan dapat dilihat. Terima kasih Made Putri Sandrina. Astu ya. Seperti itu. Ini baru yang Ibu kutip sedikit nak. Banyak sekali mantra-mantra Upanishad itu yang menjelaskan tentang Tuhan. Baik. Ibu lanjut aja ya. Yang penting kalian tahu. Dan yang penting dari sini kalian semakin mencintai Sang Pencipta ya. Berikutnya Atman. Kita minta Talita Putri baca nak. Istilah Atman dari akar kata an berarti nafas. Menurut Sankara, memberikan arti kata Atman berasal dari kata at yang memiliki arti makan atau memperoleh. Berhat Aranyaka Upanishad 4.2.3 menyebutkan bahwa Atman itu kecil seperti sehelai rambut dibelah 1000. Atman bersifat tidak terpengaruh oleh duka, derita. Chandogya Upanishad 8.12.1. Atman memasuki manusia melalui ujung kepala. Pernyataan ini tertuang dalam kitab Aitareya Upanishad 1.3.12. Atman berdiam di jantung manusia. Hal ini tersurat dalam kitab Kata Upanishad 1.2.20 bab 1. Lagi terakhir dalam kitab Mundaka Upanishad 3.1.9, ketika pikiran dimurnikan, Atman akan menyinari. Samyak. Siapa yang rela dipegang-pegang kepalanya? Gak ada yang mau kan? Orang Bali itu marah kalau kepalanya dipegang. Yang boleh megang kepalanya dia hanya orang tuanya. Orang tuanya gini-gini kan? Boleh ya. Gurunya gini-gini kan? Boleh. Nggak boleh temenmu sembarangan pegang kepala kamu, apalagi sampai kakinya naik kepala kamu. Nggak boleh ya. Nah, karena apa? Karena kepala itu ada Siwa, Dwara. Dwara itu pintu Siwa. Ini Upanishad yang menjelaskan ya. Ada pintu Siwa. Kalau kalian pernah lihat bayi itu kalau masih kecil kan suka ada kelebut, bergerak-gerak di sini. Ubun-ubun. Nah, sepertinya ubun-ubun itu bolong gitu. Ada tempat goyang-goyang gitu kulitnya. Nah, itu adalah Siwa, Dwara, pintu masuk Siwa. Nah, karena itu dikatakan Atman masuknya lewat sana. Nah, ya, memasuki manusia melalui ujung kepala dan tinggalnya di hati. Nah, tinggalnya di hati, namanya kalau bahasa Jawa kuno itu tumpuking hati. Nah, gitu, tinggalnya di jantung hati ya. Itu dimuat dalam Upanishad. Jadi kalau kamu rawat kepala dengan baik, jaga kepalanya ya,
jaga juga hatinya. Astu. Dan yang menarik lagi dikatakan bahwa saking kecilnya Atman itu, dia sehelai rambut dibelah 1000. Ibu nggak kebayang itu. Bahkan sekarang pegang rambutmu, seberapa kecil rambutmu itu? Seberapa kecil dia? Belah 1000, bisa nggak? Kalau potong 1000 masih bisa ya. Kalau panjang rambutnya dipotong-potong bisa. Tapi kalau dibelah 1000, nah itu ya. Jadi itu menunjukkan betapa kecil dan halusnya ya. Ingat nak ya. Jadi anakku sekarang tahu di dalam hatinya tinggal sesuatu yang disebut Atman yang besarnya sehelai rambut dibelah 1000. Nah, itu Upanishad ya. Menarik ya. Berikutnya, ini yang Ibu ingin sampaikan. Pelajaran nilai-nilai kemanusiaan ya. Pelajaran penting dalam Upanishad. 2 aja. Nggak usah banyak-banyak. Tattvamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam. Pertama, Tattvamasi. Laksmi Gita. Gantian ya. Baca Laksmi Gita. Baca biasa. Cinta Mastu. Jangan takut. Ya. Baca biasa saja. Tattvamasi. Saya eso nimaitat atmiam idam sarwam tat satyam. Sat atma tatwam asi sweta keto Chandogya Upanishad 6.8.7 6.9.4 6.12 sampai 15.3. Inti yang halus, seluruh alam ini memilikinya sebagai Atmannya. Itulah yang benar, itulah Atman, Tattvamasi Swetaketu. Nah, ini dialog dengan Swetaketu yang menceritakan bahwa yang benar adalah ada sesuatu yang tinggal yang disebut dengan Atman. Itulah Tattvamasi. Jadi kalau kamu bilang Tattvamasi itu boleh yang tinggal di hatimu, boleh. Ya, kalau Tattvamasi selama ini diartikan sebagai aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah, gitu ya. Nah, tapi di sini dalam Chandogya Upanishad juga mengajarkan kepada kita dia adalah Atman, gitu. Karena dia bicaranya di level Atman. Astu, kita percepat lagi. Nah, sekarang Vasudhaiva Kutumbakam. Di dalam Maha Upanishad 6.71. Ibu baca sekali, nanti kalian mengulangi. Ayam Nijaparoveti Ganana lagu cetasam Udara carita namtu Vasudhaiva Kutumbakam. Nah, Gevi Pandey, ulangi bacanya. Ayam Nijaparoveti Ganana lagu cetasam Udara carita namtu Vasudhaiva Kutumbakam. Amyak, Anantara Made Putri Sandrina. Sebentar dulu. Kalau ada H titik, H wisarga H, ketemu P, ketemu dengan pawarga H, P, dia dibaca F. Jadi ayam nijaf. Di sini F-nya. Nijaparoveti gitu ya. Nah, Putri Sandrina. Silakan Putri. Ayam Nijaparoveti Ganana lagu cetasam Udara carita namtu Vasudhaiva Kutumbakam. Amyak, Ibu ingin semua membaca. Gusti Ayu Dewi, baca. Baca, nak. Ayam Nijaparoveti Ganana lagu cetasam Udara carita namtu Vasudhaiva Kutumbakam. Amyak. Nah, lagi sekarang Talita Putri. Nah, semua kebagian ya. Baca, nak. Talita Putri, unmute karutu. Nah. Ya. Ayam Nijaparoveti Ganana lagu cetasam Udara carita namtu Vasudhaiva Kutumbakam. Samyak. Anantaram Laksmi Gita. Wadatu.
Ayam nija waroweti ganana lagu cetasam udara cari tanam wasudaiwa kutumbakam. Samyak. Terima kasih. Anak Agung Cynthia, baca artinya. Pikiran tentang ia milikku atau dia milik orang lain hanya muncul dalam orang-orang yang berpikiran sempit. Bagi orang yang berpikiran luas, seluruh dunia adalah keluarga. Samyak. Kita lanjutkan. Terima kasih ya. Itu sudah jelas ya. Nah, berikutnya kisah dua burung dalam Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad ini Upanishad yang paling pendek yang memuat tentang inti ajaran tentang Brahman. Dia hanya terdiri dari 12 mantra. Pendek banget ya. Nah, tapi di sana ada dua cerita menarik dalam Mundaka Upanishad. Salah satunya adalah kisah dua burung ini. Siapa yang mau membacakan untuk Ibu? Ada nanti teksnya. Siapa dulu saya cari Punyam ya. Punyam orang yang mau bersukarela. Wadah tuh siapa yang mau? Unmute karutu saya Bu. Jangan lewatkan kesempatan berdana punya, berbagi, menolong. Siapa mau? Siapa mau membaca ceritanya? Pendek ceritanya, benar. Ya, Bu. Astu, Samyak. Siapa di sana yang bunyi? Ini di Puspa, Bu. Di Puspa. Talita. Samyak, Talita. Baca, Nak. Tolong, Nak. Baca keras-keras, sayang. Diceritakan oleh suami Wiwekananda. Dua ekor burung yang berada di satu pohon. Burung yang di atas tenang, agung, cantik, sempurna. Burung yang lebih rendah selalu meloncat dari ranting ke ranting. Pada saat makan buah manis, burung yang di bawah merasa suka. Pada saat makan buah pahit, dia merasa sengsara. Pada suatu hari, burung yang di bawah makan buah seperti biasanya. Dan dia melirik burung agung di atas yang tenang dan berpikir, aku ingin menjadi seperti dia. Dan dia melompat sedikit lebih dekat ke arah burung yang berada di atasnya. Akan tetapi dalam waktu tidak lama dia melakukan kebiasaannya. Makan buah manis menjadi suka dan makan buah pahit menjadi sengsara. Sekali lagi dia melihat ke atas. Lagi-lagi naik lebih sedikit ke arah burung yang tenang dan agung. Berkali-kali hal tersebut diulanginya, sampai akhirnya dia mendekati burung agung yang berada di atas. Kecemerlangan bulunya membuat dia merasa terpesona. Akhirnya dia menemukan bahwa dia adalah satu-satunya burung. Manusia seperti burung yang lebih rendah. Tapi jika ia tekun dalam upayanya untuk mencapai cita-cita tertinggi yang dapat ia bayangkan, ia juga akan menemukan bahwa ia adalah diri sepanjang waktu. Sedangkan yang lain hanyalah mimpi. Memisahkan diri kita sepenuhnya dari materi dan meyakini atas realitasnya adalah jenana sejati. Terima kasih sudah berbagi. Maksudnya sudah membantu Ibu. Ibu beri tepuk tangan. Ibu beri jantung, terima kasih. Nah, tadi ceritanya itu kalau burung itu tidak berusaha, dia cuma tetap senang-senang aja dapat buah manis gembira, dapat buah pahit menderita. Nah, dia tapi tidak naik-naik, tidak melihat bayangan di atasnya, dia tetap di bawah, maka dia tidak mencapai yang tertinggi. Artinya, Nak, ketika kita menikmati rasa suka maupun rasa duka dalam hidup ini, kita harus melihat yang lebih tinggi. Yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita capai. Itu maknanya ya. Anantaram, satu cerita lagi. Sudah mau habis ceritanya. Waktunya juga udah mau habis. Satu cerita lagi, siapa yang mau membacakannya? Saya, Bu. Ya. Oh, sekarang ada dua. Siapa yang duluan tadi? Ida Ayu aja, Bu. Ida Ayu Livia ya? Iya, Bu. Boleh. Kisah Nachiketa dalam kata Upanishad. Ini gambarnya ada Dewa Yama ya. Ini Dewa Kematian. Dewa Yama.
bawanya gini, tali untuk narik Atma ya. Ini Nachiketanya, anak kecil ini. Mari kita lihat dan baca ceritanya. Silakan nak baca. Kisah Nachiketa dalam kata Upanishad. Nachiketa adalah putra Risi Udalaka. Pada suatu hari, Udalaka melakukan upacara persembahyangan sesuai kebiasaan masa itu. Orang yang melakukan upacara menyumbangkan sapi kepada para brahmana yang berkumpul di akhir upacara. Udalaka menyumbangkan sapi yang tua dan sakit-sakitan yang tidak menghasilkan susu. Nachiketa mengatakan seharusnya ayahnya menghadiahkan sesuatu yang berharga, yang masih disenanginya, bukan memberi sesuatu yang dia sudah tidak menghargainya. Udalaka menjadi gusar kepada putranya dan berkata bahwa dia akan menghadiahkan Nachiketa kepada kematian, kepada Dewa Yama. Nachiketa pergi ke tempat tinggal Yama. Penjaga istana Yamaloka menghentikan Nachiketa di gerbang dan mengatakan kepadanya bahwa Yama tidak ada di Yamaloka. Nachiketa memutuskan untuk menunggu di gerbang Yamaloka tanpa makan dan minum. Yama kembali ke istananya dan menemukan anak muda itu menunggu dia di depan gerbang selama 3 hari. Senang tindakan Nachiketa. Yama memberi makan dan minum dan menawarkan 3 anugerah. Menawarkan 3 anugerah kepada Nachiketa. Atiti Dewo Bawa, tamu yang tidak diundang adalah dewa yang patut dihormati. Pertama, Nachiketa meminta ayahnya menjadi damai, bahagia, bebas dari duka cita dan kemarahan. Yama menjawab, setelah Nachiketa kembali dari kematian, ayahnya akan menerimanya bebas dari kesedihan dan kemarahan dan akan menjadi damai dan penuh sukacita. Kedua, Nachiketa berkata bahwa di surga tidak ada rasa takut, bahkan tidak ada kematian dan usia tua, bahagia dan bebas dari semua penderitaan. Nachiketa ingin tahu jalan menuju surga melalui api batin. Yama menjelaskan kepada ilmu api batin sehingga Nachiketa dapat memahami sepenuhnya. Ilmu ini akan memberikan sukacita surgawi dan api ini tersembunyi dalam batin Nachiketa. Nachiketa dapat memahami ilmu tersebut dan Yama sangat tenang dan bahkan memberikan nama ilmu api batin itu dengan nama api Nachiketa. Samyak, terima kasih. Bu beri tepuk tangan dulu. Silakan diberi tepuk tangan temannya. Terima kasih sudah membantu Astu. Nah, kita udah selesai ya. Nah, sebelum selesai, kita tutup dulu dengan, masih ada sih sebenarnya lanjutan ceritanya ya. Masih ada sambungannya sedikit, tapi kita cukupkan aja. Intinya pengetahuan tentang api itu sudah didapat oleh Nachiketa. Kita cukupkan aja. Nah, Danya Wadaha, terima kasih. Kita tutup dengan Santi Mantra. Santi Mantra. Ada tuh Santi Mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Badrani Pasyantu, Makaschit Dukkha Bhavet. Om Santi Shanti Shanti. Om. Terima kasih, kita dokumentasi dulu sebelum saya kembalikan ke Ibu Guru Upi ya. Kita dokumentasi, buka videonya bagi yang bisa. Ekam, Namaskarasi, Namaskara. Thank you Idea Yulivia, baru kelihatan ya. Ekam, Due, Samyatam, tunggu. Ada gangguan. Ekam, Due, Tri. Samyak. Ram. Saya kembalikan ke Ibu Yupia. Baik, terima kasih Bu Made atas Dharma Tulanya hari ini tentang Upanishad. Sangat meriah sekali dengan anak-anak, interaktif banget. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan berumur panjang sehingga di tahun depan masih bisa mengundang Bu Made lagi di acara Sepekan Bersama Kitab Suci. Jadi
untuk hari ini sudah bisa saya akhiri ya, Bu. Ya, saya minta tolong nanti mengisi survei. Saya ada link survei, tolong dikirimkan ke anak-anak. Dan mohon kesediaan anak-anak untuk mengisi link surveinya untuk kebaikan presentasi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Baik, dari saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi. Om. Ram Ram, ya Ram Ram, terima kasih. Terima kasih, anak-anak.